Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kami, channel Siji Rondel yang ngebahas tentang obrolan-obrolan mistis. Untuk malam ini kita akan mendengarkan cerita-cerita horor yang dialami oleh Bang Jaji. Dimana waktu itu sekitar udah lama lah ya. Oke, kita langsung aja kita dengarkan cerita Bang Jaji. Gimana Bang Jaji? Alhamdulillah. Kabarnya sehat ya. Oke, Bang Jaji ini dari mana itu? Dari Tegalwangi. Tegalwangi Kalau mana? kemarin kan saya host, sekarang gantian. Iya, gantian. Berhubung Bang Jaji juga mengalami cerita mistis, ya kan? Ya, apa salahnya cerita juga kan? Menceritakan juga pengalaman Bang Jaji gitu kan. Jadi begini Bang Yos, saya tuh ngalamin cerita horor itu waktu saya ikut angkot gitu ya. Oh iya. Tahun 90-an. Udah lama ya. Jadi tahun 90-an itu supir angkot itu kan pasti pakai kenek. Tahun 95 itu kira-kira Bang Jaji umur berapa tahun? Masih sekolah ya? Masih sekolah kelas 3, kelas 3 SMP. SMP. Ya. Sekitar tahun umur berapa tahun tuh ya? Segitulah ya, di SMP ya. Jadi waktu itu kan paman saya punya mobil angkot ya. Jadi paman saya itu bos yang punya angkot. Jadi mobil angkot itu diserepin ke tetangganya itu kan supir, namanya Mang Satibi. Masih tetangga juga sih. Iya. Nah karena saya itu kadang lumayan lah buat ngerokok gitu kan. Ikutlah ngenek ke Mang Satibi tuh. Ngenek Mang Satibi. Udah sering sih, bukan sekali itu doang, sering. Cuman malam itu saya ngalamin kejadian horor. Maaf, saya cut dulu ya. Nanti jadi ceritanya nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Yo, terus gimana ceritanya tadi? Tadi itu ya. Jadi kan saya ikut angkot itu bukan sekali dua kali, sering lah, kadang malam minggu kan, Sabtu gitu kan. Ya tetap sih pagi mau sekolah gitu kan. Nah itu suatu malam, itu tahu malam apa saya lupa karena udah lama, tanggalnya juga nggak tahu, saya lupa gitu kan. Kalau pulang angkot itu kan mobil itu harus dicuci. Maaf, intinya berangkat angkot sekitar jam berapa? Ya kalau malam itu berangkat ngangkot itu dari jam habis asar lah. Ya, habis asar. Habis asar sampai jam kadang sampai jam 12, kadang sampai jam 1 gitu kan sampainya. Ya, nggak sampai pagi enggak ya? Sampai pagi. Nah, terus sekitar jam 12 kita pulang angkot itu kan. Jadi cucian mobil kan tutup. Kalau cucian mobil itu kan sampai maghrib pokoknya udah tutup. Jadi alternatifnya kita kalau nyuci mobil itu pulang ngangkot itu biasa di kali gitu. Oh, kan. gitu. Yang penting airnya bersih aja itu kan. Iya. Setelah tutup cucian itu ya. Setelah tutup cucian, karena tutupan cucinya kalau malam. Jadi biasanya angkot itu nyuci mobilnya di Statomer. Pabrik Statomer. Di mananya itu? Ada persimpangan rel kereta gitu kan. Ada pelang pintu kereta. Nah di samping jalan raya itu, di bawah jalan raya itu ada kekalen, namanya kekalen ya. Kali kecil lah ya. Kali kecil. Airnya bersih. Tapi entah kenapa malamnya itu sepi. Cuman mobil saya itu doang. Biasanya malam rame tuh ya. Rame biasanya mah. Rame ya. Enggak gitu kan. Yang nyuci tuh ya. Beberapa baris mobil angkot yang lagi nyuci. Iya. Kebetulan malam itu mah saya doang. Nah, nyuci di situ. Iya. Pas udah nyuci mobil, kita capek kan dari asar sampai jam 12 malam. Turunlah saya itu dari mobil angkot, ngambil ember, mau ngambil air. Taunya supir saya itu lari nyamperin, cing, lihat apa pak, emang om nggak bisa kan? Nah, jadi di perlintasan kereta api itu kan ada di sini kan ada ini ya, ada pos penjaga pintu rel kereta. Nah di samping itu kan bisa ini kan rel kereta tuh. Nah saya tuh di sini kan. Ya. Jadi bisa ngeliat
di depan Di depan, gitu kan. iya. Ji kata si sopirnya Iya. Mas Hati begitu. Dat rasanya lihat Cewek. rambutnya panjang kisaran apa ya 20 meter lah jaraknya itu 20 meter. Jadi si cewek itu bukan jalan melayang gitu. Wah. Melayang Kalau melayang berarti kaki itu nggak di tanah dong. dari tanah. Pokoknya kayak orang naik sepatu roda lah ataupun skater gitu kan. Ya, cuman Dia tuh melayang. cuma melayang. Melayang. Ya, saya takut kan. Pasti apaan itu? Udah pindah. Pindahlah kita dari situ tuh. Iya. Jangan di sini nyucinya gitu kan. Pindahlah kita tuh langsung. Dia takut kan. Nah, setelah itu Mas Atip itu supir saya itu ngajaklah ke daerah kawasan. Nyari tempat Nyari cucian tempat lagi, ya. yang lebih aman lah ya. Nah, ya sama gitu kan. Alternatifnya kalau nggak di Statomer di kawasan nyuci mobil Itu di kawasan itu biasa juga buat cucian. biasa kalau sore rame gitu Oh. kan. Di situ juga airnya bersih kan. Iya. Ini kan satu airnya bersih. Jaraknya dari Statomer itu berapa meter itu ke tempat Jauh. cucian yang baru itu ya? Kalau di Statomer kan itu kan udah masuk ke mau ke Merak. Iya. Kalau kawasan KS itu kan udah masuk ke Cilegon. Cilegon, iya. Paling ya 6 meter lah, 6 kilo. 6 kiloan lah ya. Kilometer 6 kiloan ya. Jadi masuk kawasan. Nah, setelah di situ tuh biasanya kan di depan pabrik Jayabor. Ya namanya itu ya. Jayabor lah. Iya, Gak apa-apa kan disebutin nama perusahaan Jayabor. Gak apa ya? Oh, Pak. Lanjut aja. Jayabor. Nah, situ kan terang tuh ada lampu jalan segala. Beda sama kayak di Statomer. Kalau di Statomer kan gelap. Lah, kalau ini terang. Terang kalau di situ mah ada lampu jalan kan namanya pabrik gitu Iya. kan ya. Cuman sepi gitu kan tetap gitu kan sepi. Ya namanya udah malam kali ya. Malam ya jam 1:30 lah nyampe Iya, situ iya. tuh kan. Setengah 1. Waktu itu tuh hujan detik-detik kalau nggak salah. Gerimis kecil gitu kan, Manusia. halus lah. Iya. Nyampe di depan Jayabor kan sama tuh ada kalen juga kan, ada kali gitu. Kali kecil lah ya. Istilahnya apa comberan pabrik lah. Iya, cuman Kalian- airnya bersih. Airnya bersih gitu kan. Jadi di sini aja nih. Biasanya Iya, iya. mobil apa tuh di sini kan cucinya. Iya. Terus Saya masih duduk di depan Iya. sama supir kan. Berhentilah mobil, dimatiin. di tempat itu Di depan Jayabor itu. Jayabor itu Supir turun. turun. Saya belum turun tuh, supir dulu yang turun. Ngecek air. air. Pas ngecek, udah di sini airnya bersih kata supir Ya. itu, kata Mas Atip itu. Udah ambil embernya kata Mas Atip itu kan. Saya tuh turun. Nah, posisi mobil mati kan. Mati. Mati sama Semua supir. mati lah ya, lampu Iya. segala, mesin segala. Saya turun ngambil ember. Udah depannya Mas Tipi di belakang, saya di depan ngambil mau nyedok air, saya tuh ada suara bayi. Hah? Suara bayi. Suara bayi. Oe. Tapi suaranya jauh gitu tuh. Wah, Mas Tipi apa kata supir. Dengar nggak? Dengar apa? Berarti belum pada saat itu Mas TV belum denger tuh ya. Belum dengar. Denger ya. Dengar apa sih? Ada suara bayi. Mana nggak ada. Saya dengar tuh oe. Gak lama itu trending ya. Trending tuh. Gak lama itu saya ngomong kayak gitu. Mobilnya yang tadi pagi itu nyala lampunya. Nah, lampunya, mesinnya juga. Lampu dulu yang nyala. Iya. Des, gitu kan Iya. nyala. Lampu itu nyala. Terus mesinnya bunyi. Mesinnya bunyi. Nyala starter lah ya, nyala ya. Jalan nih mobil itu jalan sendiri. Padahal kan itu kan jalan itu kan datar. Datar. Iya. Jalan sendiri. Kayak ada yang dorong aja pokoknya. Jadi kan itu jalan datar. Jadi nggak harus rem tangan juga udah berhenti lah ya. Harusnya berhenti. Berhenti lah ya. Soalnya kan temurun. Iya. Kalau temurun kan dia berhenti kan. Iya. Nah itu mah posisi mobilnya tuh jalan sendiri, nah kayak yang dorong lama. Ya saya sama supir itu kan nge-freeze ya. Iya. Bernyakin, Iya. Ada berapa menit gitu, mungkin ada Berapa lama tuh? 7 menit ataupun 10 menit gitu yang ngeliatin mobil jalan tuh. Nah, dilusur gitu kan. Iya. Tahu-tahu supir tuh lari. Baru sadar. Iya, Sadar ya. ngejar mobil. Iya, Ngejar mobil. sadar ya. Takutnya si mobil itu kan jatuh kemana gitu Iya. kan. Coba. Takut nabrak Nabrak apa ya gitu kan, kan. namanya jalan sendiri. Ngejar, Ji kata supirnya. Ayo ikut. Lari supir tuh, truk masuk Iya. mobilnya. Saya juga buang airnya itu kan yang tadi saya ngejar Cuman kan mobil. itu untungnya jalannya nggak ngebut, nggak gimana? Pelan ya. Enggak, pelan kayak ya? ada yang dorong Oh. gitu kan. Sadar mobil Itu supir kalau- itu kan.
kalau ngebut mungkin nggak kejar kali ya. Kejar. Iya. Terus Udah nyampe mobil kan, si supirnya udah naik, yang manggil saya suruh ikut gitu kan. Ya saya ikut gitu kan, ngejar mobil. Bro, saya taruh ember kan. Oh, apa itu Pak? Oh, kata saya kan. Mas Tibi, apa itu? Nggak tahu lah. Kata saya. Udah, nyucinya di rumah aja. langsung kabur ya. Nggak lanjutin nyuci itu nggak. Nggak ngelanjutin nyuci Iya. di situ. Gitu. Nah, Iya. langsung pulang ke rumah. Malam-malam kan nggak enak kalau di rumah makan. Iya. Tidur gitu kan. Pengennya kalau saya sama Mas Tibi kan pengennya nyampe rumah bos itu mobil udah bersih. Udah bersih. Beres. Itu udah tinggal kebiasaan gitu kan. Nah, udah tinggal setoran gitu kan. Udah gitu. Oh. Udah maksudnya setelah nyuci di rumah itu udah tidur lah pulang ya. Ya pulang, cuman ya masih kebayang aja gitu tuh. Iya. Nggak bisa tidur aja pokoknya. Pengalaman itu kok bisa gitu tuh, mobil yang posisi mati bisa jalan sendiri. Iya. Lampunya duduk nyala, terus mesin bunyi, dia jalan sendiri. Iyalah. Siapapun kalau ngedengar melihat begitu ya sawan lah, takut lah ya. Jadi Bang Jaji, saya masih jadi bahan pertanyaan nih waktu jadi startup di pelintasan rel kereta api itu ya. Itu posisi itu emang nggak ada orang, Sepi saat itu. nggak ada yang jaga Nggak ada yang jaga. pintu Kebetulan palang. jadi kebetulan saat itu nggak ada yang jaga. Iya. Terus mobil juga nggak ada lalu lalang. Oh, kan Gitu. harusnya kan ada orang ya yang nungguin palang pintunya itu kan ada pos itu nggak ada ya. Mungkin di dalam kali orangnya. Tidur kali ya, Tidur di dalam. udah miat, Nah, mungkin udah malam kali. cuman herannya waktu itu kan biasanya kan yang namanya perlintasan oh, dari Jakarta ke Merak gitu kan. Iya, Di situ kan motong jalan raya tuh. iya, Biasanya jalan raya tuh ada mobil. ada mobil lah ya. Cuma karena tahun segitu mungkin Karena kebetulan pertama mungkin tahunnya masih tahun 90-an ya, masih belum banyak mobil lah ya. Keduanya mungkin udah malam juga kali ya. ya, Udah jam 12 lah. lah, udah Serem kayak gitu. tahun segitu udah larut lah ya, udah larut malam. Terus lagi Bang Jaji di kawasan ya, kejadian yang dua kalinya nih ya. Sama juga nggak ada orang lalu lalang apa gimana yang pulang kerja lah, yang shift ganti shift lah kerja gitu, nggak ada. Nggak ada, sepi waktu itu. Memang zaman segitu kan sepi gitu kan. Jayapur itu kan, dia kan di tengah-tengah kawasan industri gitu kan, Iya. bukan jalan umum gitu Iya. kan. Paling yang lewat ke situ tuh mobil perusahaan ataupun truk ataupun yang mau ngirim barang. Cuman yang saya salutin kok berani gitu loh. Ya Itu karena kan sepi ya kan. emang sepi, cuman kalau malam tuh karena ya tadi tuh saya bilang tadi tuh alternatifnya nyuci malam mobil yang itu kalau nggak di Startomer. Iya. Nggak ada kawasan. dapat lagi ya, nggak dapat lagi. Karena apa? Karena airnya bersih. Bersih. Buat cuci mobil tuh bersih. Iya. Jadi karena bersih. Bersih, jadi enak kan. Iya. Oke. Untuk pesan-pesannya Bang Jaji, untuk pemirsa Untuk Jirondil. pesannya pokoknya mah tetaplah kita walaupun kita ngalamin seperti itu, kejadian seperti itu, tetaplah manusia itu makhluk paling mulia. Ya. Masih makhluk paling mulia di samping makhluk halus kayak gitu kan. Iya. Jin itu kan. Ya karena kan manusia kan anak yang sempurna lah. Nah, jadi kita sebenarnya nggak perlu takut gitu. Benar. Makhluk kayak gitu. Benar. Itu aja pesan saya untuk pemirsa Jirondil. Oke, pemirsa, itulah sedikit cerita dari Bang Jaji yang Bang Jaji pernah alami. Bagi pemirsa Jirondil yang punya pengalaman nyata, mengalami kejadian-kejadian aneh, mistis gitu ya, bisa hubungin di sini ya. Kita ngobrol bareng lah di sini ya. Kita cerita-cerita bareng lah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.